sering kayak dicekik, batuk, Kalau lagi buang air besar. buang air besar, pokoknya sakit Pak, nggak bisa apa-apa duduk, kadang nggak bisa menyesuaikan, Mengkoordinasi diri nggak bisa. mereng kanan terus. Bawa mobil itu sampai ngelawan arus pernah. Jadi saya bingung, sakitnya apa bapak ini? Setelah dilakukan MRI, ditemukan bahwa kalau kita lihat dari struktur tumor, dari kita lihat konfigurasi dan contrast enhancement struktur di sekitar tumor ini, kita bisa menduga bahwa tumor ini kemungkinan besar adalah sebuah tumor yang kita sebut hemangioblastoma. Hemangioblastoma itu adalah penyakit tumor yang sangat-sangat langka. Karena hanya berdampak pada 1 dari 1 juta orang. Jadi sangat langka sekali. Nah, operasi berjalan dengan baik. Operasi berjalan dengan berhasil. Kalau kita lihat, sekarang di pasca operasi, 10 hari pasca operasi, kita melihat bahwa tumornya sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah ada perubahan sudah. Ya. Sangat luar biasa. Luar biasa. Udah punya harapan yang setelah ini kehidupannya lebih baik. Kalau saya sih Amin. bilang sama bapak, ini kehidupan yang kedua. Mujizat Allah ya. Mungkin yang dititip dari mujizat Allah dengan tangan Dr. Joy dan fasilitas rumah sakit. Itu bikin kita yang gini merasa harapan masih ada gitu. Kalau saya Desi, asal dari Samarinda. Saya Fahril, asal dari Samarinda, 44. Saya 35 tahun ini. Sering ini kayak dicekik, batuk, Kalau lagi buang air besar. buang air besar, pokoknya sakit Pak, nggak bisa apa-apa duduk, kadang nggak bisa menyesuaikan, Mengkoordinasi diri nggak bisa. mereng kanan terus. Bawa mobil itu sampai ngelawan arus pernah. Jadi saya bingung, sakitnya apa bapak ini? Setelah berobat, jadi saya beranikan buat MRI. Ternyata itu ada tumor. Tanggal 5 bulan 5, 3,9 di Kanan. Apa? Samping. tulang leher ini belakang. Iya. 1,5 tahun ya. Iya. 1,5 tahun. Nggak pusing Mas, cuma perih, Nyeri. nyeri itu. Kayak di gini ya biar Kayak rasanya. dicekik. Kalau sudah mau buang air besar terus berpikir Pak, saya mau buang. Teriak-teriak gitu. Kadang Bangun tidur subuh, ya. Bangun tidur. Subuh. Ganggu enggak? Ini enggak bisa enggak bisa sebelah yang ya sebelah ini enggak bisa. Nggak bisa Sujud. duduk di bawah, bangun badan nggak bisa ngangkat, kemana-mana di papa. Pokoknya semua kegiatannya udah nggak bisa, bawa mobil, bawa motor udah nggak bisa. Hampir 1 tahun keseimbangan motorik udah menekan, iya, di daerah otak kiri ya untuk keseimbangan. Karena kan selalu konsul sama dokter saraf kan. Dari dokter saraf sana meminta dalam 2 minggu harus ada tindakan. Saya panik ngelihat yang sudah dengan operasi itu kan, aduh serem banget. Saya browsing di handphone, terus saya ketemu Rumah Sakit Mandaya. Saya lihat itu yang dalam tindakan, dia sadar, lagi dibedah. Waduh, saya itu sangat kaget banget lihat itu. Saya terus pelajarin terus. Kayaknya hati saya tuh kesini deh kayaknya. Yakin banget Bapak tuh kalau di sini pasti sehat. Alhamdulillahnya dengan feeling saya Bapak udah happy banget bisa kembali, insya Allah kembali aktivitas lagi. Penyebab masalahnya ada di otak kecil. Dan pasien ini memiliki semua gejala otak kecil yang bisa ditimbulkan. Seperti gangguan duduk tegak atau tungkal taksia, tremor, terus kemudian gangguan dysmetria atau tidak bisa mengukur jarak, dysdiadochokinesia, semua gejala-gejala dari cerebellum atau otak kecil. Setelah dilakukan MRI, ditemukan bahwa ada tumor di otak kecil dan kelihatannya tumor ini adalah tumor pembuluh darah. Ukurannya cukup besar untuk lokasi di otak kecil, lebih kurang 3 kali 3 cm yang sudah menyebabkan pembengkakan otak dan penekanan ke batang otak. Kalau kita lihat dari struktur tumor, dari kita lihat konfigurasi dan contrast enhancement dan struktur di sekitar tumor ini, kita bisa menduga bahwa tumor ini kemungkinan besar adalah sebuah tumor yang kita sebut hemangioblastoma. Hemangioblastoma itu adalah
penyakit tumor yang sangat-sangat langka karena hanya berdampak pada 1 dari 1 juta orang. Jadi sangat langka sekali, 1 banding 1 juta. Karena dia hemangioblastoma, artinya ada kemungkinan pendarahan otak yang fatal bahkan pada saat tindakan operasi. Sehingga operasi harus dipersiapkan dengan matang dan kita melakukan tindakan operasi dengan teknik microsurgical approach midline suboccipital. Jadi tujuannya adalah kita harus memberikan exposure yang cukup dan dengan teknik microsurgery kita akan mengangkat tumor beserta kista-kista di sekitarnya. Nah, operasi berjalan dengan baik, operasi berjalan dengan berhasil dan kalau kita lihat ini gambaran MRI pre-operasi, lihat tumornya. Ini adalah gambaran MRI pasca operasi. Kalau kita lihat sekarang di pasca operasi, 10 hari pasca operasi, kita melihat bahwa tumornya sudah tidak ada lagi. Sehingga bisa kita simpulkan dari hasil MRI ini, tumornya sudah terangkat 100%, sudah terangkat total, dan pasien juga sudah memberikan kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Nanti kita bisa melihat bahwa pasien sudah bisa berjalan lebih cepat. Sebelumnya sama sekali nggak bisa berjalan, hanya di tempat tidur atau kursi roda. Kemudian sudah menunjukkan perbaikan-perbaikan dari gerakan motoriknya, gerakan tangan, dysmetria perbaikan, dysdiadochokinesianya perbaikan, tremornya perbaikan, semuanya perbaikan signifikan. Dan hasil patologi, histopatologi menunjukkan sesuai dengan perkiraan kita di awal operasi, yaitu hemangioblastoma, grade 1, artinya tumor jinak. Dan saya ucapkan selamat kepada pasien ini karena 1, tumornya sudah di angka total. Yang kedua, sudah menunjukkan bahwa pasien ini membaik dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa hasil patologinya juga tumornya jinak. Jadi Anda sudah sembuh. Dokter Joy-nya baru tatap muka aja kayaknya ramah banget, welcome banget sama kita. Nggak sempet nunggu lama, yang dari luar kota ini dah kayaknya tuh kita kayak ditunggu gitu dengan kedatangan kita ya, Bi ya. Iya. Jadi kita tuh datang di sini, harapan yang kita bawa tuh sesuai banget. Kita itu merasa aman. Ntar di pesawat nggak usah repot, Bu, nanti di sini dijemput. Pokoknya nggak ada kekhawatiran, datang langsung. Jadi kita tuh nggak sempet ya, kita harus kemana nih, menuju kemana, nggak. Alhamdulillah ya, Bi ya. Dokter tidak lama ditunggu. Datang setengah jam ada sudah di GD. Iya. Jadi kita tuh kayak ngerasa kita nih ditunggu kayak tamu yang ditunggu sama tuan rumahnya deh. Terus juga operasinya juga nggak yang bilang orang nakutin ya. Kayaknya semuanya jalannya santai, kita tenang, kita dikabarin, kita dikasih ini, apa kabar, Bapak lagi di dalam kondisinya. Jadi kita di luar itu sambil berdoa merasa kayak tenang aja gitu. Alhamdulillah ada perubahan sudah. Ya. Sangat luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa. Satu hari setengah. Udah bisa makan sendiri. Dulu nggak bisa nyendok. Makannya disuapin. Lepas tuh. Kalau ke WC selalu dipapah, pasti bangunin mau. Duduk kursi aja nggak bisa. Nggak bisa. Duduk juga harus dibantu, berdiri juga dibantu. Pokoknya nggak. Ini jadi bayi saya yang besar. Alhamdulillah saya bahagia sekali, puji syukur ya. Terharu banget ya, Bi. Terharu banget ya, Bi. Gitu, yang nunggu juga terharu banget. Apa namanya disuruh? Apa namanya itu? Yang ngetes gitu. Ngetes gitu semuanya. Kayak mimpi. Kayak mimpi. Datang pakai kursi roda, pakai ambulan ke sini. Alhamdulillah nggak pakai kursi roda lagi. Pulangnya kita bisa keliling-keliling dulu mungkin. Kulineran dulu mungkin. Aduh, saya kalau ngeliat Bapak itu dulu, saya kan istri ya, punya anak baby, aduh rasanya sedih banget. Setahun yang kemana-mana biasa badannya gonceng saya, dibalik saya yang gonceng. Sekarang lihat gini, aduh rasanya kayak mimpi, Mas. Kalau dulu ya pikirannya kalau operasi otak itu sangat-sangat menakutkan, seperti tidak ada harapan bagi kita ini yang keluarga atau pasien sendiri ya. Kayaknya dah
final deh ini. Kayaknya walaupun sudah dioperasi itu nanti ada kayak kemungkinan yang buruk banget kan. Tapi setelah ketemu di sini, kayaknya itu nggak lagi deh. Udah punya harapan yang setelah ini kehidupannya lebih baik. Kalau saya sih Amin. bilang sama Bapak, ini kehidupan yang kedua. Kehidupan yang kedua. Jaga Ya, yang Allah. baik-baik ya. Mujizat Allah ya. Mungkin yang dititip dari mujizat Allah dengan tangan Dr. Joy dan fasilitas rumah sakit. Itu bikin kita yang gini merasa kayak harapan masih ada gitu.